Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila, NIM 21027, mata kuliah Psikologi, dosen Ibu Haryati Syahrir. Prodi D3 Keperawatan STIK Makassar. Di sini saya akan membacakan hasil review jurnal nasional dan internasional. Review jurnal nasional pengembangan kepribadian. Judul penelitian pelatihan pengembangan kepribadian bagi calon perawat. Nama jurnal keperawatan. Metode penelitian deskriptif. Variabel penelitian, variabel independen pelatihan pengembangan kepribadian. Variabel dependen pengembangan kepribadian bagi calon perawat. Sampel dan populasi tidak ada. Hasil penelitian, hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini ada. Review jurnal pengembangan kepribadian internasional volume 3 nomor 2 tahun bulan Juni tahun 2020. Judul penelitian tipe kepribadian berhubungan dengan perilaku caring perawat. Nama jurnal keperawatan. Metode penelitian, metode kuantitatif. Variabel penelitian, variabel independen, tipe kepribadian perawat. Variabel dependen, kepribadian berhubungan dengan perilaku caring perawat. Sampel dan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perawat pelaksana rawat inap yang ada. Total populasi berjumlah 58 perawat. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik total sampling. Hasil penelitian ini tipe kepribadian introvert dengan perilaku caring mayoritas baik 62,2 dan tipe kepribadian ekstrovert dengan perilaku caring mayoritas baik 94,3%. Review jurnal kesadaran nasional. Judul penelitian meningkatkan kesadaran perawat dalam pelaksanaan keselamatan pasien di lingkungan rumah sakit. Nama jurnal keperawatan. Metode penelitian, metode deskriptif. Variabel penelitian, variabel independen meningkatkan kesadaran perawat. Variabel dependen, pelaksanaan keselamatan pasien di lingkungan rumah sakit. Sampel dan populasi tidak ada. Hasil penelitian yang didapat perawat bertanggung jawab dalam 1. Memberikan informasi pada pasien dan keluarga tentang kemungkinan risiko. 2. Melaporkan kejadian-kejadian tak diharapkan KTD kepada yang berwenang. Yang ketiga, berperan aktif dalam melakukan pengkajian terhadap keamanan dan kualitas atau mutu pelayanan. 4. Meningkatkan komunikasi dengan pasien dan tenaga kesehatan profesional lainnya. 5. Mengusulkan peningkatan kemampuan staf yang cukup. 6. Membantu pengukuran terhadap peningkatan patient safety. 7. Meningkatkan standar baku untuk program pengendalian infection control. 8. Mengusulkan SOP dan protokol pengobatan yang dapat meminimalisasi kejadian error. 9. Perilaku berhubungan dengan badan-badan profesional yang mewakili para dokter, ahli farmasi, dan lain-lain. Review jurnal kesadaran internasional volume 7 nomor 1 tahun 2019. Judul penelitian hubungan kesadaran diri masyarakat dengan perilaku dalam menekan penyebaran COVID-19 di Kelurahan Parambunan, Zona 6, Kota Sibolga. Nama jurnal keperawatan. Metode penelitian, metode kuantitatif. Variabel penelitian, variabel independen, hubungan kesadaran diri masyarakat. Variabel dependen, perilaku dalam menekan penyebaran COVID-19 di Kelurahan Parambunan, Zona 6, Kota Sibolga. Accidental sampling sebanyak 77 responden di Kecamatan Parambunan 6, Kota Sibolga pada tahun 2021. Hasil penelitian, analisis menggunakan uji alternatif Fisher-Exart. Hasil penelitian menunjukkan 70 orang, 90,9% memiliki kesadaran diri baik dan 70 orang, 90,9% memiliki perilaku baik. Hasil dari tes Fisher-Exart didapatkan p-value 0,014, p lebih besar 0,05.
Review jurnal konsep dasar emosional. Judul penelitian kecerdasan emosional perawat terhadap komunikasi interpersonal dengan pasien. Judul jurnal keperawatan. Metode penelitian observational analytics. Variabel penelitian, variabel independen kecerdasan emosional perawat. Variabel dependen komunikasi interpersonal dengan pasien. Sampel dan populasi. Populasi pada penelitian ini adalah semua perawat di Rumah Sakit Siloam Bali dengan jumlah 180 perawat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara kecerdasan emosional perawat dengan komunikasi interpersonal dengan pasien di Rumah Sakit Siloam Bali. Review jurnal konsep dasar emosi internasional. Volume 4 nomor 1 bulan Mei tahun 2016. Judul penelitian hubungan kecerdasan emosional dengan kinerja perawat dalam menerapkan asuhan keperawatan di IRINA ARSUP Profesor Dr. R.D. Kandou Manado. Nama jurnal keperawatan. Metode penelitian, metode kuantitatif, variabel penelitian, variabel independen hubungan kecerdasan emosional, variabel dependen kinerja perawat dalam menerapkan asuhan keperawatan di IRINA ARSUP Profesor Dr. D. Kandou Manado. Sampel dan populasi. Populasi pada penelitian ini ialah seluruh perawat yang bekerja di IRINA ARSUP Profesor Dr. R. D. Kandou Manado berjumlah 46 perawat. Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling dengan jumlah 37 sampel yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Hasil penelitian. Dari hasil penelitian yang dilakukan di IRINA ARSUP Profesor Dr. R.D. Kandou Manado dapat ditarik kesimpulan yaitu responden berjenis kelamin perempuan lebih banyak dari responden berjenis kelamin laki-laki. Usia responden paling banyak ada pada rentang 26 sampai 35 tahun. Tingkat pendidikan responden paling banyak adalah diploma 3 D3 dan paling lama bekerja paling banyak pada rentang 4 sampai 6 tahun. Responden yang memiliki kecerdasan emosional tinggi lebih banyak dari yang memiliki kecerdasan emosional rendah. Responden dengan kinerja dalam menerapkan asuhan keperawatan kategori baik lebih banyak dari responden dengan kinerja dalam menerapkan asuhan keperawatan kategori kurang baik. Terdapat hubungan antara kecerdasan emosional dengan kinerja perawat dalam menerapkan asuhan keperawatan di IRINA ARSUP Profesor Dr. R.D. Kandou Manado. Review jurnal stres dan depresi nasional. Judul penelitian tingkat stres, ansietas, dan depresi perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan pada pasien COVID-19. Nama jurnal keperawatan. Metode penelitian deskriptif. Variabel penelitian, variabel independen, tingkat stres, ansietas, dan depresi. Variabel dependen perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan pada pasien COVID-19. Sampel dan populasi keperawatan pada pasien COVID-19 yaitu di ruang instalasi gawat darurat, ruang isolasi rindu 3, dan isolasi darurat di Hotel Batu Raja yang berjumlah 47 orang. Sampel dalam penelitian ini adalah perawat yang bertugas dalam memberikan pelayanan. Hasil penelitian. Hasil karakteristik responden berdasarkan usia didapatkan rata-rata usia responden yaitu 36 sampai 43 tahun. Sebagian besar responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 28 orang, 59,6%. Review jurnal stres dan depresi internasional. Volume 1 nomor 2 bulan September tahun 2019. Nama penelitian gambaran status mental, stres, kecemasan, dan depresi pada korban pasca gempa berdasarkan periode perkembangan remaja, dewasa, dan lansia. Metode penelitian jurnal deskriptif, variabel penelitian, variabel independen, gambaran status mental, stres, kecemasan,
dan depresi. Variabel dependen pada korban pasca gempa berdasarkan periode perkembangan remaja, dewasa, dan lansia, sampel dan populasi. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah fakultas keperawatan proporsional stratified sampling sehingga didapatkan jumlah sampel 125 orang. Hasil penelitian berdasarkan hasil penelitian tersebut bahwa karakteristik korban gempa paling banyak adalah usia dewasa, jenis kelamin paling banyak adalah perempuan, tingkat pendidikan terbanyak adalah SMP, dan pekerjaan paling banyak adalah sebagai buruh. Hasil status mental pada seluruh korban gempa adalah periode perkembangan usia remaja paling banyak mengalami stres ringan, periode perkembangan usia dewasa paling banyak mengalami stres sedang, dan periode perkembangan lansia paling banyak mengalami stres sedang. Kesimpulan dari beberapa jurnal yang bisa kita ambil di sini, kita dapat mengetahui tentang perkembangan kepribadian, kesadaran, konsep dasar emosional dan stres dan depresi. Bahwa seorang perawat membutuhkan pengembangan kepribadian dan kesadaran, dan diperlukan seorang perawat untuk mengatur emosi dan cara menghindari yang namanya stres dan depresi. Sekian, terima kasih, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.